Dia duduk di situ, posisinya di sebelah kanan. Ada di sebelah kami dong ya? Iya, betul. Dia posisi di sebelah kami, di sebelah kami. Dia duduk diam aja, nggak ada ngapa-ngapain, duduk dengan ngantuk yang terlalu ke depan. Masih menduga ini orang, ya kan? Ini orang. Cuman semakin dekat, yang membuat kami juga agak aneh akhirnya, dia nggak ada kepala. Assalamualaikum teman-teman. Jadi malam ini balik lagi di Langkah Si Ariel. Malam ini kita tetap berada di Bual Malam, ini nama programnya Pak Jack. Bual Malam. Jadi kita di sini Pak Jack, kita bahas-bahas tentang hal-hal yang sedikit creepy mungkin Pak Jack. Creepy dan sedikit buat bulu merinding lah gitu ya. Jadi teman-teman, Pak Jack ini sebelum kita tadi record juga menyampaikan bahwa beliau sering itu gimana Pak Jack ya? Sering boleh bahasa sering gitu ya. Nah, sering kali gitu ya. Sering kali ini bahasa Rio ya teman-teman ya. Sering kali mendapatkan momen-momen yang cukup membuat bulu kuduk merinding ya. Apa namanya? Sesuatu yang di luar nalar jika disampaikan mungkin ya, orang-orang mungkin nggak percaya ketika sebelum mereka merasakan langsung di lokasi dari Pak Jack ya. Coba Pak Jack, dari mana nih? Gimana sih sehoror apa sih pengalaman yang Pak Jack yang rasakan gitu ya? Pernah rasakan gitu ya? Oke. Ini untuk yang di wilayah pegunungan atau di kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Oh, ada juga. Jadi mau baik itu di pegunungan maupun di kehidupan sehari di kampung mungkin ya, ada rasakan hal begitu? Ada Mas, ada Bang. Ada. Jadi sedikit cerita lah Bang ya. Boleh. Jadi kami dulu sempat ada perjalanan dari daerah Kuansing. Di mana tuh? Di Kabupaten Kuansing, tepatnya di Provinsi Riau masih. Oh, di Riau masih ya? Iya, masih di Riau. Jadi waktu itu kami coba jalan dari jam 7 malam keluar dari daerah, ya adalah salah satu daerah di Kabupaten Kuansing itu. Rutenya itu mau Pekanbaru Bang. Itu abang dari Kuansing itu ngapain? Atau apa nih? Jadi ada agenda apa nih? awalnya kami berkunjung ke rumah kawan. Hanya silaturahmi main lah Bang, main ke rumah kawan, berdua sama kawan ini. Berdua, jadi akhirnya udah mulai sore, awalnya mau pulang sore. Tapi karena orang tuanya bilang tunggu sebentar, karena kan ini sudah masuk senja nih, kan takut nggak aman di jalan gitu kan. Jadi kena tahan dulu, akhirnya lepaslah maghrib, barulah kami mulai perjalanan. Nah, selama di perjalanan itu normal Bang, biasanya Bang, ya seperti biasa normal. Ini berapa orang nih? Berdua, satu motor kita. Naik motor berdua. Ya dari keluar dari rumah sampai keluar ke jalan raya itu masih normal karena masih suasana kampung kan. Suasana kampung masih normal, belum ada hal-hal yang aneh kami rasa. Tapi setelah kami keluar ke jalan besar, ya masih normal dengan suasana mobil besar banyak lewat segala macamnya. Sudah mulai masuk di jam-jam ini Bang, mulai masuk setelah perjalanan mulai masuk jam-jam 10-an ke atas. Ya kami nggak tahu nih, biasanya kan bukan jam-jamnya mereka kan. Iya. Cuman ada satu tempat daerah selama di jalan lintas itu yang menurut kami berdua agak aneh Bang, agak aneh. Jadi waktu itu kami masuk jembatan, mulai masuk jembatan. Dari jauh itu kami ngeliat kayak ada satu sosok putih yang sedang duduk Di jembatan? di jembatan. Walaupun tadi Pak Jack bilang itu bukan jam mereka gitu ya? Bukan jam mereka. Ya orang bilang kan jam mereka kan jam tengah malam gitu ya? Betul. Oke. Tapi memang pada saat itu kondisi lalu lintas tidak seramai yang sebelumnya. Iya, secara itu kan jamnya jam senja gitu ya? Ya. Tapi tidak seramai sebelumnya. Memang agak sepi dan mungkin motor hanya lewat paling ya sekitar 1 atau 2 motor, mobil juga ada beberapa, cuman tidak yang ramai seperti sebelumnya. Nah dari jauh itu sebelum masuk jembatannya betul, jadi kami kayak melihat satu sosok, ya kita bilang perempuan lah, ya. Posisinya yang saya masih ingat sampai sekarang, posisinya dia duduk
di dekat jembatan. Kalau kita apa bahasanya ya, kita masuk di hulu jembatan dulu, ya kan? Pangkal jembatan. Di pangkal jembatan. Dia duduk di situ, posisinya di sebelah kanan. Ada di sebelah kami dong ya. Iya, betul. Dia posisi di sebelah kami, di seberang kami. Dia duduk diam aja, nggak ada ngapa-ngapain, duduk dengan mata yang keluar ke depan. Itu hal pertama kami jumpai selama perjalanan. Putih. Dan dia nggak ngapa-ngapain, diem aja. Diam. Sontak dong, kita berdua akhirnya tektokan dong akhirnya kan, saling Ya. tepuk bahu dong ya kan. Ya kalau bahasa kita di Riau kan, kau tadi melihat nggak ada sesuatu? Iya. Dan kalau punya, ya aku lihat. Tapi udah, gak usah di gembor-gemborin ya itu bahasanya, gak usah di euforiain lah di bahasa gitu kan, gak usah dilakukan, biarin aja. Karena kawan aku juga salah satu yang ya dia bisa ngelihat gitu ya, bisa melihat. Kawan aku juga punya sesuatu yang agak lain lah kalau menurut aku. Yang orang biasa bilang indigo gitu ya. Indigo. Indigo. Kopi dulu Pak Jack. Siap. Oh iya, ini ada kopinya. Ini dari buatan King tadi ya. Ya, itu namanya teman-teman Bang King. Bang King. Jangan ditambahin nang. Oke, siap. Oke, Nah, terus lanjut kami setelah dari jembatan tadi itu, lewatlah kami jembatan dengan suasana yang tadinya awalnya agak-agak ya bulu-bulu naik juga. memang terasa Bang. Ya kalau seandainya itu tadi orang mungkin nggak ngotak Kita biasa aja. Ya biasa aja mungkin ya. Dan ini karena ya di awal kami mikir ini mungkin orang lagi iseng nih gitu. Iya iseng ya gitu ya. Cuman ketika kami lewat ya juga kerasa gitu Bang, kok beda nih awalnya, kok suasananya beda nih, dulu agak merinding juga nih gitu kan. Ya sudahlah, kami cuekin, lewat kami jembatan sudah, sampai akhirnya kami melewati satu tikungan cantik nih Bang. Kalau orang bilang tikungan es nih. Habis nikung lagi gitu kan, enak tuh ya kan. Itu lagi. Nah, pas di tikungan yang keduanya, kami melihat ada satu sosok lagi Bang. Satu sosok lagi, ya kami nggak tahu itu apa namanya, kami nggak tahu Bang. Yang jelas kami melihat ada satu sosok lagi. Kondisinya dia pakai baju warna hitam. Dia bawa anjing warna hitam. Baju warna hitam, bawa anjing warna hitam. Kondisi suasana waktu itu remang-remang. Ada cewek-cewek masuk gitu ya. Ya, kami masih menduga ini orang. Ya kan? Ini orang. Cuman semakin dekat, yang membuat kami juga agak aneh akhirnya, dia nggak ada kepala. Ternyata Bang, Hitam, nggak ada kepala. bawa anjing warna hitam, Nggak ada kepala. tapi nggak ada kepalanya. Itu hal kedua yang kami anggap ganjil nih selama perjalanan nih. Itu abang berdua sama teman abang itu Berdua lihat. lihat. Dan kami ya posisi gini, melihat naik motor, ya ketika tahu itu nggak ada kepalanya kan gini nih. Ya kayak ya orang ketakutan ya, Iya, betul, orang takut ya. Akhirnya begitu, diem, ya akhirnya kayak gimana ya? Iya pucat ada, takut iya. Akhirnya mau ngapain coba datang motor? Iya. Akhirnya cuma diem aja gitu. Udah lewat setelah itu baru ngobrol lagi untuk menghilangkan apa ya? Menghilangkan rasa takut, untuk mencairkan suasana. Ngobrol ya. Ngobrol kedua lagi nih. Tanya lagi nih. John, kawan aku John lah ya aku gitu ya. Kau tadi ngeliat lagi tuh, ada yang aneh. Iya Jack. Terus setelah lewat yang tadi tuh. Daman lah rasanya gitu ya. Rasa daman baru ngobrol nih gitu kan. Iya Jack. Itu emang iya tuh. Aku juga nggak tahu. Tapi apa yang kau lihat, memang itulah apa adanya. Oke. Mencoba sabar dan bertenang. Duduk kami ada kayak apa ya, kayak saung gitu. Berhenti sebentar, kayak ada saung gitu kan, tapi masih ada lampunya gitu ya. Duduk kami sebentar, istirahat sebentar lah sebenarnya kan. Istirahat sebentar, minum. Dan itu lanjut lagi kami jalan lagi. Nah, pada puncaknya, jadi waktu itu kami naik motor ya kecepatannya normal Bang ya. Normal paling 60 lah ya. Karena juga waktu itu motornya juga bukan motor yang kenceng kan, motor biasa. Kecepatan 60,
dari jarak 100 meter depannya ada mobil Puso nih, mobil Puso. Jadi dari jarak 100 meter sebelum ketemu Puso tadi nih, itu sudah agak lain perasaannya nih, udah agak beda nih, udah agak beda. Posisinya di tikungan juga nih, posisi tikungan nih, posisi di tikungan. Jadi pas saat kami mau nikung, mobil itu juga nikung, kami seolah tuh kayak mau dipepetkan mobil itu. Kayak seolah mau dipepetkan mobil itu supaya nabrak mobil. Sama makhluk itu. Nggak tahu kami makhluk yang mana nih, Pak. Nggak tahu. Merasa aja gitu ya, merasa. Merasa. Nah, kawan aku yang bawa motor emang ya berusaha mati untuk lihat mungkin. Nggak tahu. Aku nggak dia lihat atau tidak nggak tahu. Cuman setelah kejadian itu kami berhenti lagi dan dia ngomong dari jarak 100 meter tadi aku ngerasa ada yang lain nih. Kayak seolah ada yang ngikutin dari belakang. Nah kabarnya dan dia bilang ya kabarnya dia bilang sosok inilah yang coba untuk mengarahkan kami ke mobil tadi, Bang. Sosok yang bawa anjing tadi? Kami nggak tahu sosok yang mana. Tapi yang selama perjalanan tadi itu yang dua hal tadi itu yang buat kami ganjil tadi itu yang kelihatan yang ya? pertama yang putih tadi, yang kedua yang hitam tadi. Nah setelah itu pencari baru kami mau diarahkan ke mobil Puso yang kami jumpai lawan arah tadi itu, Bang. Padahal jamnya bukan jam tengah malam ya? Kalau yang pas pada posisi itu sudah mau masuk jam setengah 12 lah, setengah 12. Udah kurang lebih setengah 12. udah lama jalan ya? Memang sudah sepi, waktu itu jalannya. Posisinya sepi dan cuma ada cahaya lampu mobil Puso dan motor kami aja. Motor kami juga nggak terlalu terang itu motornya, atau mau lampunya kan. Jadi itulah momennya waktu itu memang seolah kami akan dipepetkan betul ke mobil itu supaya kami ya mungkin bisa terjadi tabrakan ataupun apa atau enggak tumbang lah kita nggak tahu lah bahasanya itu kan. Nah itulah dibilang sama kawan yang kita sejam tadi itu dari jarak 100 meter sebelum kita ketemu mobil itu aku sudah ngerasa kayak ada yang lain nih, kayak ada yang ngikutin kita nih. Terlepas tapi nggak tahu nih dari sosok yang mana, apakah yang tadi hitam tadi yang kita nggak tahu. Cuma kayak ada yang lain nih, kayaknya ada sosok yang lain yang memang mau kita tuh kecelakaan. Nggak tahu apakah kita tumbal atau apa nggak tahu kita. Ya. Tapi karena kawan tadi juga punya sesuatu yang unik, sesuatu yang lain yang nggak kawan semua punya, gitu kan? Yang mungkin dia ngelawan ataupun nggak tahu lah ya. Dia bisa ngelewatin itu. Nasib baiknya masih ada, Bang. Nah, alhamdulillah ya. Saya sekarang masih di sini kan? Masih di sini. Iya. Nah, akhirnya setelah kejadian itu sampai sudah mulai dekat ke Pekanbaru sudah aman, sudah nggak ada lagi kejadian apa-apa. Disitulah yang momen yang dari lintas arah Kuansing mau ke Pekanbaru itu ada satu wilayah yang memang kata orang sih angker. Kalau sekarang Pak Jack ingat tuh gimana lokasinya? Kalau secara lokasi ingat, cuman mungkin kalau secara itunya mungkin sudah tidak begitu lagi. Tapi di situ kata orang memang kalau dulu enggak, itu sekitar tahun 2017-an itu, Bang. Baru 17-an lah. Sekitar tahun 2017-an itu masih ada hal begitulah. Masih terasa yang begitu. Pastinya tahun berapa tidak tahu pasti, cuma ya kemungkinan di tahun 2017-an lah. Alhamdulillah Pak Jack selamat lah ya, aman ya di sini ya. Itu nyampe jam berapa tuh Pak Jack? Sampai rumah? Kami sampai jam 1 malam. Sampai. Karena emang juga motor nggak bisa kenceng. Juga kita boleh Pak Jack, rokok dulu. Boleh rokok Pak, sini. Ini bebas nih ruangannya. Bebas ya. Siap. Kopi juga boleh. Ada kopi, ada rokok nggak seru ya? Iya lah ya. Apalagi udah malam-malam gini Pak Jack. Malam begini kan. Berdua aja kan. Ini suasana makin menambah kayaknya. Iya. Hujan ya Pak Jack ya? Hujan ya? Ya Pak Jack. Kalau nah itu kan gimana? Pengalaman yang ini ya Pak Jack ya. Sebenarnya itu Pak Jack yang lebih menarik itu lagi bukan ya, tapi bukan musim gitu ya, tapi memang semenjak ada Instagram kayaknya ya, viral orang naik gunung gitu kayaknya Pak Jack. Nah, aku ingin bertanya Pak Jack, karena banyak tidak sedikit konten ya yang memberikan bahwa naik gunung itu seram lah, inilah itulah gitu ya. Ya banyak memang nampak inilah nampak itulah. Aku juga pernah naik gunung tapi alhamdulillah nggak merasakan seperti itu gitu. Nah, pengalaman Pak Jack bagaimana naik gunung yang apakah pernah merasakan hal-hal yang seperti yang teror-teror gitu? Pernah ngerasain. Waktu itu kami rombongan ada sekitar 7 orang.
7 orang, 7 orang. Dan suasana gunung waktu itu juga masih ramai. Kami naik sekitar sudah sampai di shelter 1, mau naik ke shelter 2-nya itu kalau nggak salah jam 5:30, 5:30 sore. sore 5 sampai setengah 6. Berarti naik mulai malam ya. Dan kondisi waktu itu juga hari hujan, lumayan deras. Jadi ini agak ini nih. Jadi waktu itu aku naik, di depan itu ada kawan aku 2 orang naik, yang dari duluan ya posisinya. Dan posisinya Terpisah ya, cuma 2 orang tuh. terpisah, cuman jaraknya nggak jauh. Nampak lagi ya? Nggak nampak, masih nampak. Jadi posisi aku di posisi nomor grup yang nomor 2 nih. Nah, yang nomor 2. Aku kebetulan di depan dan aku jalan bawa barang banyak lah ya. Tapi waktu itu sewaktu aku naik, aku ngeliat kayak ada ini bang, apa ya? Dia kondisinya dari tikungan naik gitu bang, tikungan naik gitu bang. Jadi aku melihat ada 2 orang anak kecil. Ya karena di gunung kan semua kan panggilnya kan sama aja kan, mau tua mau muda juga sama aja kan, Pak Bu sama. Jadi aku panggil Bu gitu kan. Dia diam aja, nggak nyaut, nggak noleh, nggak gimana, nggak, dia jalan terus ke bawah aja dia posisinya. Naik dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, turun ke bawah. Yang aku ingat Ya, turun ke bawah apa aja? Hah? Naik ke atas, turun ke bawah memang. Ya benar, ya kan, sepakat. terus. Ya, jadi waktu aku naik, pas dia turun, aku coba udah nyapa aja deh gitu kan, nyapa aja. Mungkin ini orang biasa ya, udah anak kecil lagi main gitu kan. Biasa itu. Cuman uniknya dia nggak pakai sendal, ya kayak orang ini sendiri sih, kayak orang kampung gitu ya. Benar. Jadi dia jalan, tapi pakai dress putih yang segini sampai di bawah itu cewek. Tapi nggak pakai sendal. Rambutnya nggak salah sekitar ya lewat bahu sedikit lah rambutnya. Sebaya umur berapa sih? Kalau ditengok umur mungkin anak-anak kelas 1 SD lah, mungkin masih begitulah. kecil. Ya masih kecil gitu kan. Jadi aku sapa, Pak, Bu, itu kan Bu, itu kan. Dia diem aja, nggak ada nyaut, nggak ada noleh, nggak ada apa, udah jalan terus aja gitu. Terus naik sekali lagi, jumpa satu lagi. Orang yang sama? Bukan orang yang sama, cuman apa ya? Secara tinggi, secara usia kayak sama sih usia gitu loh. Cuman ya aku panggil aja gitu kan, gitu kan, udah, itu aja. Ya aku nggak ngeh itu apakah itu sosok ini, sosok itu, aku nggak ngeh. Karena emang udah nggak ngerasain apa-apa. Ya, kondisi dingin banget, gunung dingin, tambah hujan lebat gitu kan. Ya udah nggak ngerasain apa-apa. Sempat pikiran nenek gitu lah ya. Sempat pikiran apa? Karena kayak bilang motor nih, kalau naik gunung nih tinggal otak di bawah, gitu ya kan. Jadi apalagi situasi dingin gitu kan, ya kita mikir diri aja udah capek. Ya, akhirnya kan mikir sudah sampai ke shelter 2, ada kawan yang ngomong di depan. Kawan di depan ngomong, waktu itu dia bilang, Bang Jack, tadi ada melihat sesuatu nggak? Ada melihat anak kecil nggak? 2 orang. Oke. Iya, aku melihat. Bilang gitu kan. Oh, oke. Dia bilang, oh, oke. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa. Ternyata yang melihat cuma kalian berdua. Ketika kami tanya yang lainnya, itu nggak ada yang melihat, Bang. Dia cuma berdua kami melihat. Yang lain nggak ada yang melihat. Iya, kalau manusia normal mereka kan ya bisa lihat orang gitu ya. Iya. Aku tanya sama orang lain. Karena tadi ada ngeliat juga nggak? Ada 2 anak kecil cewek turun ke bawah. Orang nggak ada. Secara kalian juga ramai kan, ada 3 orang ya. Yang di tim aku aja, yang di rombongan aku aja ada 3 orang, di depan ada 2 orang, kan 2 orang lagi gitu kan. Nggak ada bang, ada 2 orang yang cewek juga bilang, nggak ada lah bang perasaan bang. Aku nggak ada ngeliat apa-apa. Ya aku punya pikiran apa iya gitu kan? Ya kalau aku mikirnya gini sih bang, ya hal-hal begitu pasti apalagi di gunung bang, ya pasti ya ada lah bang, gitu kan? Nggak mungkin nggak ada kan, gitu kan? Di gunung apalagi gitu kan, tempat semuanya ya kan. Tapi kan aku mikirnya selagi ini apa ya, nampak sama aku bang, aku anggap itu nyata aja bang, gitu loh. Bang Jack, mukanya kelihatan nggak? Waktu lewat? Waktu itu kelihatan, cuman aku nggak bisa mendeskripsikan wajahnya gimana, nah gitu loh.
Paham maksudnya kan? Aku tahu ngeliat wajahnya, cuman aku nggak bisa menggambarkan gimana sih ekspresinya, apa nggak bisa lagi. Secara orang lewat itu biasa aja, biasa aja gitu ya. Dia paling naik ya, bu, gitu doang, cuma gitu kan, gitu doang. Ya akhirnya tidak terekam jelas, ya, betul. Dan tidak bisa mendeskripsikan seperti apa wajahnya gitu. Cuman yang aku tahu dia nggak noleh, dia nggak ada senyum juga, nggak, dia habis itu tak respon itu ya. Tak respon. Memang iya waktu itu bang, ketika aku nyapa yang pertama, udah nyapa pertama, jarak yang kedua itu agak sekitar 2 menit lah, baru jumpa yang kedua juga. Nggak lama nyapa yang pertama, aku ngeliat ke belakang lagi, emang udah nggak ada apa-apa. Ya, mungkin lari kenceng ya, aku mikir gitu, mungkin lari kenceng nih gitu. Turun kan, mungkin lari kenceng nih, mungkin larian kan anak nih juga. Setelah itu yang kedua gitu juga, nggak lama, tengok belakang. Apa mungkin anak kampung sini hebat ya mungkin ya, gitu kan, cepet-cepet semua nih setelah turun gitu kan. Ya akhirnya tadi tuh, setelah ngobrol sama kawan yang lainnya, udah ngumpul, ada kawan yang nanya, tadi ngeliat sesuatu nggak tadi pas turun, ada anak kecil 2 orang lewat, ada lihat nggak? Ya aku bilang lihat, lihat, ada apa emangnya? Oh, nggak ada, Pas kami tanya ke kawan lain nggak ada yang lihat sama sekali. Artinya mungkin cuma 2 orang yang lihat kan, kawan yang depan sama aku dong, iya kan? Ya mulailah muncul hal-hal sesuatu yang ya akhirnya berhalusinasi lah itu bang. Cuman tidak menjadikan itu beban, karena ya susah juga nanti kan kalau jadikan beban juga mikir ada ini ada itu, ya akhirnya payah juga nanti kan, malah apa nanti kan. Karena katanya kan jika udah semua itu berasal dari pikiran gitu kan, gitu ya. Betul, sepakat. Ya itulah bang kalau untuk yang di gunung bang. Ya itu apa? Kalau yang sepengetahuan Pak Dik itu yang dia bentuk kecil apa? Kalau kawan aku bilang, ya aku juga nggak bisa meyakini ini iya atau tidak. Iya. Cuman kalau versi dia bilang, katanya itu orang dunia. Katanya. Ya bisa jadi itu penduduk situ, ya penduduk gunung lah bilang gitu kan, orang dunia gitu. Orang dunia ini sebangsa jin atau apa ya? Sampai saat ini kan masih perlu tanda tanya juga sih. Ada yang bilang dia bangsa manusia, cuman pergerakan cepat, jadi makanya dia nggak kelihatan katanya gitu, nggak kelihatan. Itu bedanya katanya. Kalau yang aku tahu, yang aku juga baca juga ya, dia orang kerdil, ya kan? Orang kerdil, dia dengan bulu lebat di badan dia semuanya, dan dia punya lari yang begitu cepat. Biasanya sih kalau di daerah-daerah pesisir atau daerah sungai, mereka tuh biasanya keluar tuh di antara sebelum maghrib biasanya. Sebelum maghrib, di antara mau menjelang maghrib, biasanya mereka keluar untuk cari sesuatu di sungai. Begitu sih biasanya yang aku tahu ya teman. Ya koreksi lah kalau aku salah gitu ya. Yang sepengetahuan aku begitu. Karena kan kami juga orang pesisir bang, di Bengkalis kan, daerah Bengkalis itu memang banyak. Banyak di situ. Ya tapi sudah itu cerita lalu lah ya. Cerita rakyat yang terus legenda. Oke, terakhir Pak Jack. Aku Pak Jack melihat fenomena anak ABG lah ya, mungkin bilang itulah ya, yang berlomba-lomba naik gunung. Dan tahun kemarin kalau nggak salah itu ada beberapa korban, ya itu nggak ada orang yang di atas umur 30 nggak ada. Ternyata itu orang semua umur SMA lah gitu, menjadi korban, hilang lah dan segala macamnya. Kira-kira Pak Jack, apa penyebabnya? Kalau menurut aku bang ya, ini yang naik ini kebanyakan ini bukan para pendaki bang, ini para pemburu. Orang pajak pendaki. Pendaki. Pemburunya apa nih? Pemburu itu banyak arti ya. Bisa pemburu hewan, bisa pemburu ini segala macam. Ya betul. Tapi kalau menurut aku ini agak unik nih pemburunya. Mereka pemburu status kayaknya. Mencari momen terbaik, naik gunung cuma untuk cari momen terbaik, seolah foto di atas awan, habis itu sudah ya, dia nggak menjaga keselamatan dia nggak mikirin kondisi terburuk di atas bagaimana, cuaca yang berubah-ubah di mana. Yang dia tahu adalah aku naik gunung untuk cari momen terbaik, dan itu aku upload di story aku atau di Instagram aku. Makanya kebanyakan itu orang yang hilang lah. Kenapa? Mereka nggak punya safety apa-apa kan? Betul.
korban-korban yang akhirnya ditemukan oleh ranger gitu ya. Ya. Ya, tau lah kan, kadang bawa dempet kecil, isinya rokok dan handphone. Bahkan Itu ada minum kecil. betul. Bahkan aku ketemu bang, ada waktu itu memang kondisi sedang ramai di atas. Aku ketemu ada satu cewek itu begini posisinya bang, di balik batu bang. Di balik batu. Di balik batu ada batu besar. Mereka cuma gitu aja, gini aja, nggak ada buat tenda sendiri. Dia berdua sama cowoknya. Emang tai itu cowoknya tuh bang. Nah cowoknya Cuma tegak aja bang. Cuma dia nggak tahu karena emang sesak bang di atas bang. Di atas sesak. mungkin dia bingung juga, mungkin harus berbuat apa gitu ya. Ketika di atas sesak, tempatnya nggak ada bang. Ya kan, nggak ada tempat lagi dong. Mau dicadas, mau di apa juga nggak ada kan. Ya gila aja dong kalau kita bangun tenda di puncak bang. Iyalah. Angin kuat, badai kita nggak tahu. Ini puncak nih, cewek tadi tuh. Posisinya dicadas bang, dicadas. Jadi kan ada batu-batu buat itu kan, menuju puncak itu. Menuju puncak ya. Menuju puncak ya. Jadi ada batu-batu yang agak besar. Ya akhirnya dia, ya mungkin karena angin kuat ya bang ya, dia berlindung aja situ bang, cewek itu bang. Oke. Dan itu nggak bawa tenda bang, nggak bawa tenda. Bang semperin nggak? Ada niatan sih menyamperin, cuma udah masa bodoh. Tim gue juga banyak bang gitu. Iya sih. Tim aku juga banyak bang yang harus dipikirin bang. Iya Ya kan? betul. Ya nggak harus mikirin orang lain dong, tim kita juga banyak bang yang harus selamatin. Iya bang, betul. Ya kalau mau ya sudahlah, dengan masing-masing saja. Apalagi dengan kondisi yang sesak tadi, Rasa tadi kita juga mencari tempat juga payah bang. Ya akhirnya udah, sudahlah gitu loh. Sudahlah untuk kan kalian kalau naik gunung, safety lah. Menurut aku gitu sih. Safety aja. Utamain, lengkapin semua peralatan, Pasti konsumsinya. mereka modal apa tuh nekatnya? Modal apa? Modal nekat iya sih. Tapi kayak bodoh juga dia. Gak tahu apa-apa bang. Iya kan? Saran banyak apa saran aja? Mau tahu ada penonton kita nih yang kaulah muda ya, yang apa ya, yang di dekat daerah dia mungkin ada gunung juga mungkin ya. Nggak jauh juga, tapi dia pengen naik nih. Wih, keren ya foto-foto orang nih ya, ingin dapat argumen gitu. Gimana kira-kira? Kalau saran aku jangan konyol bang. Jangan konyol. Jangan konyol. Bener aja deh udah. Lurusin niat aja sih penting. Jangan konyol bang, jangan konyol. Nggak usah konyol. Karena kalau konyol pasti nafsu. Belajar dulu lah minimal ya. Belajar dulu bang. Karena ya naik gunung juga bukan sekedar jalan tanjakan ya bang ya. Juga butuh fisik yang kuat ya kan bang. Kan itu bang. Sampai di atas, kadang itu bukan seperti yang kita prediksi Iya. kan, kadang badai, kadang apa macam Coba ada yang hujan segala macam. Ya aku jangan konyol sih bang. Ya perbaiki aja. Ya lurusin niat aja deh. Sebelum naik mau ngapain gitu kan. Itu sini ya bang. Oke, Pak Jack, thank you Pak Jack udah hadir di podcast Buang Malam. Jadi undang nih. Iya, dan kali kalau ada Pak Jack main ke studio, datang di sini Pak Jack. Siap. Nomor kabar aja Pak Jack. Nomor aku nomor lama Pak Jack. Masih lama ya? Iya, siap lama. Enggak, Oke, aku teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu ya Buang Malam kita kali ini. Semoga dapat menghibur dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah. Ada beberapa pelajaran ya yang kita bisa ambil dari pengalaman Pak Jack, baik itu di gunung maupun di perkotaan lah gitu ya. Sekian dari saya Zamaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.